Kaisar dinasti Tang Taizong dikenal sebagai dewa perang. Ia memimpin 200.000 prajurit untuk menaklukkan benteng-benteng pertahanan Goguryeo. Jenderal Yeon, pemimpin pasukan Goguryeo, segera mengerahkan 150.000 pasukan untuk menghadang pasukan Tang di Gunung Jupil. Namun dalam pertempuran tersebut, pasukan Goguryeo mengalami kekalahan telak. Mereka masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Kaisar Tang. Ribuan prajurit Goguryeo tewas dan hanya kurang dari 10.000 orang yang berhasil melarikan diri dari medan pertempuran. Salah satu yang selamat dari pertempuran itu adalah seorang pemuda bernama Samul. Sementara itu, Kaisar Tang yang berambisi segera menaklukkan Goguryeo memerintahkan para jenderalnya untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Hanya tersisa satu benteng yang menghalangi mereka menuju ibu kota Goguryeo, yakni benteng Ansi yang dipimpin oleh Jenderal Yang Manchun. Di sisi lain, Kaisar Tang juga menawan seorang cenayang Goguryeo yang dikabarkan memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya, Kaisar Tang yakin bahwa benteng Ansi akan jatuh dengan mudah. Sementara itu, Jenderal Yeon memberi perintah kepada Samul untuk menyusup ke dalam benteng Ansi dan membunuh Jenderal Yang Manchun yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Kekaisaran Goguryeo karena menolak mengirim pasukannya dalam pertempuran di Gunung Jupil. Dalam pertempuran menuju Ansi, Samul bertemu dengan dua orang yang mengaku sebagai prajurit Goguryeo yang selamat dari pertempuran terakhir. Mereka menawarkan diri untuk membantu pertahanan Ansi. Tanpa curiga, Samul mempercayai mereka dan membawa mereka ke benteng Ansi. Di luar benteng, mereka bertemu dua orang yang sedang berjuang mengeluarkan kereta mereka dari kubangan lumpur. Salah satu mereka ternyata adalah Jenderal Yang Manchun, orang yang menjadi target Samul. Saat itu tangan kanan Jenderal Yang Manchun yang bernama Chu mulai mencurigai gerak-gerik dua orang yang bersama Samul. Kecurigaannya terbukti benar ketika keduanya tiba-tiba menyerang Jenderal Yang Manchun. Mereka ternyata adalah mata-mata yang diutus oleh Kaisar Tang untuk mengawasi Ansi. Sementara itu, Samul dibiarkan hidup dan dibawa ke dalam benteng untuk diinterogasi langsung oleh Jenderal Yang Manchun. Samul mengklaim bahwa dirinya datang untuk membantu mempertahankan Ansi dari serangan pasukan Tang. Ia mengaku sebagai penduduk asli Ansi yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan kotanya. Kesaksiannya diperkuat oleh seseorang yang mengenal Samul dan membenarkan bahwa ia memang berasal dari Ansi. Jenderal Yang Manchun kemudian memperkenalkan Samul kepada seluruh petinggi pasukannya. Di hadapan mereka, Samul tampak bersemangat untuk mengabdi dan berjuang demi Ansi. Namun dalam hatinya, ia masih menyimpan tekad untuk menjalankan misinya menghabisi Jenderal Yang Manchun. Pada malam harinya, Samul diam-diam membuntuti Jenderal Yang Manchun. Ia melihat sang jenderal mengunjungi seorang warga yang baru saja melahirkan sambil membawakan makanan. Samul menyaksikan bagaimana Jenderal Yang Manchun begitu peduli terhadap rakyatnya dan betapa penting kehadirannya bagi mereka. Perlahan keraguan mulai tumbuh dalam benaknya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Jenderal Yang Manchun memiliki alasan yang kuat untuk tidak mengirim pasukannya dalam pertempuran di Gunung Jupil. Beberapa pasukan pengintai kerajaan Tang mulai terlihat di luar gerbang Ansi, menandakan bahwa Kaisar Tang dan pasukannya akan segera tiba. Sambil bersiap, Jenderal Yang Manchun meminta Samul untuk merapikan janggutnya menggunakan belati milik Samul sendiri. Samul tampak sangat gugup saat itu.
Kamu akan memiliki banyak waktu untuk melakukannya, tapi tidak sekarang, ujar sang jenderal. Samul hanya terdiam, terpaku mendengar kata-kata tersebut. Ternyata jenderal Yang Mancun dan tangan kanannya, Chu, sudah lama menaruh kecurigaan terhadap Samul. Namun mereka tetap berbaik hati dan memberinya kesempatan untuk mengurungkan niatnya. Akhirnya pasukan Kaisar Tang tiba di benteng Ansi. Tidak kurang dari 200.000 prajurit Tang berbaris di depan benteng, mengepungnya dari segala arah. Jenderal Yang Mancun melihat wajah pasukannya yang mulai gentar menghadapi jumlah musuh yang begitu besar. Kita tidak diajarkan untuk mundur, kita tidak diajarkan untuk berlutut, kita juga tidak diajarkan untuk menyerah. Jika kalian ingin melindungi orang-orang yang kalian cintai, kalian harus berjuang. Kata-kata penuh semangat dari Jenderal Yang Mancun membangkitkan kembali keberanian 5.000 prajuritnya yang bersiap mempertahankan benteng Ansi. Kaisar Tang kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggempur benteng habis-habisan. Batu-batu besar mulai dilontarkan bertubi-tubi ke arah benteng. Samul hampir saja terbunuh dalam serangan tersebut. Beruntung Jenderal Yang Mancun berhasil menyelamatkannya. Kaisar Tang mulai kebingungan melihat tembok benteng tetap kokoh meskipun dihantam begitu banyak batu besar. Ternyata benteng Ansi berbeda dari benteng lainnya. Mereka mencampurkan lumpur dalam lapisan temboknya, membentuk struktur yang lebih fleksibel dan sulit dihancurkan. Gagal dengan upaya pertamanya, Kaisar Tang memerintahkan pasukannya untuk memanjat dan menerobos tembok Ansi. Tangga-tangga panjang mulai disandarkan ke dinding benteng. Beberapa prajurit Tang berhasil mencapai puncak dan mulai memasuki benteng dari berbagai arah. Namun, Paso yang memimpin pasukan berkuda dan Baek Hai yang memimpin pasukan pemanah sudah bersiap di dalam bersama pasukan pendukung mereka. Para prajurit Tang yang berhasil menerobos satu persatu segera dihabisi. Bahkan mereka yang berhasil masuk melalui gerbang utama tidak bisa kembali karena terjebak. Tangga-tangga yang digunakan pasukan Tang untuk memanjat mulai dirubuhkan satu persatu. Sisa pasukan Tang pun mulai dipukul mundur. Jenderal Yang Mancun sekali lagi berhasil mempertahankan bentengnya. Samul mulai kagum dengan kehebatan dan strategi Jenderal Yang Mancun. Ia pun bertanya, mengapa aku tidak dibunuh? Padahal jenderal tahu aku datang dengan niat untuk membunuhmu. Sang jenderal menjawab, percuma, mereka hanya akan mengirim orang lain untuk melakukannya. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Pasukan Tang terlihat menutupi kamp mereka dengan asap tebal. Tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka rencanakan kali ini. Sambil menggenggam sebilah pisau, Samul yang masih penasaran kembali menemui Jenderal Yang Mancun. Kali ini ia bertanya langsung apa alasan jenderal menentang kekaisaran Goguryeo dan tidak ikut membantu dalam pertempuran di Gunung Jupil. Jenderal Yang Mancun menjawabnya, melawan pasukan Tang di medan terbuka sama saja dengan misi bunuh diri. Itu terbukti benar. Jika semua pasukan mati di sana, tidak akan ada yang tersisa untuk mempertahankan Ansi dan melindungi rakyatnya. 저게 뭐야?
Serangan pasukan Tang kembali mengguncang benteng Ansi. Ribuan panah api menghujani pemukiman penduduk, membuat kobaran api menyebar dengan cepat. Dengan bantuan menara pengepungan, ribuan prajurit Tang berhasil menerobos masuk, menyebabkan pasukan Ansi kewalahan menghadapi serbuan musuh yang begitu besar. Kaisar Tang yakin bahwa serangan kali ini akan membawa kemenangan dan menghancurkan benteng Ansi beserta Jenderal Yang Manchun. Namun Jenderal Yang Manchun tidak kehilangan akal. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kantung-kantung minyak. Begitu kantung-kantung tersebut dilemparkan ke atas menara pengepungan musuh, Jenderal Yang Manchun sendiri menyalakan panah api dan melepaskannya. Seketika menara-menara kayu itu dilalap api, memaksa pasukan Tang yang masih berada di dalamnya mundur atau terbakar hidup-hidup. Setelah menara-menara pengepungan hancur, keadaan berbalik. Namun perlawanan dari pasukan musuh belum sepenuhnya padam. Dalam pertempuran sengit, seorang prajurit Tang berhasil melukai Jenderal Yang Manchun dengan tombaknya, nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Beruntung Samul dengan sigap datang menyelamatkan sang jenderal tepat pada waktunya. Akibat luka yang parah, Jenderal Yang Manchun tidak sadarkan diri selama 4 hari. Selama itu pula pasukan Tang tidak melancarkan serangan. Seluruh penghuni benteng Ansi bersyukur atas kesembuhan sang jenderal dan mereka pun berterima kasih kepada Samul yang telah menyelamatkan pemimpin mereka. Di pihak lain, Kaisar Tang mengambil langkah baru. Ia membebaskan Cenayang Goguryeo yang sebelumnya ditawan dan mengirimnya ke Ansi dengan membawa panah pusaka peninggalan Raja Jumong, raja terdahulu Goguryeo. Cenayang itu membawa pesan dari Kaisar Tang. Jika Jenderal Yang Manchun tidak segera menyerah, pasukan Tang akan membangun gundukan tanah yang lebih tinggi dari tembok Ansi sehingga serangan berikutnya tidak akan dapat dibendung. Keesokan harinya, pasukan Tang benar-benar mulai membangun gundukan tanah raksasa tepat di depan tembok Ansi. Melihat hal ini, Cenayang kembali berusaha meyakinkan Jenderal Yang Manchun untuk menyerah dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa seluruh penduduk Ansi. Namun Jenderal Yang Manchun tetap teguh pada pendiriannya. Ia akan mempertahankan Ansi hingga titik darah penghabisan. Pembangunan gundukan tanah diperkirakan akan selesai dalam 2 bulan. Paso, salah satu komandan kepercayaan Jenderal Yang Manchun, mengajukan satu strategi terakhir, menyerang Kaisar Tang secara diam-diam pada malam hari ketika penjagaan mulai melemah. Namun sesampainya di lokasi, mereka justru disergap oleh pemanah pasukan Tang. Rencana mereka telah bocor. Dari seluruh pasukan yang dikirim, hanya Paso yang berhasil kembali ke Ansi dalam kondisi sekarat. Paso menyampaikan bahwa ada pengkhianat di dalam benteng Ansi yang telah membocorkan rencana mereka. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui siapa pengkhianatnya. Cenayang yang diutus Kaisar Tang akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengklaim bahwa ia melakukannya demi menyelamatkan Ansi karena ia yakin menyerah adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaannya, ia berlutut dan bersedia dihukum mati jika mereka tetap menolak percaya pada ramalannya. Namun Samul tidak ragu, tanpa peringatan ia langsung menggorok leher Cenayang. Setelah kejadian itu, Samul mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke ibu kota untuk mencari bantuan meskipun ia tahu harapannya sangat kecil. Jenderal Yeon telah menganggap Ansi sebagai pengkhianat, tetapi bagi Samul, Ansi harus tetap bertahan apapun yang terjadi. Seperti yang telah mereka duga sebelumnya, upaya tersebut tidaklah mudah. Jenderal Yeon tetap bersikeras pada pendiriannya dan menolak memberikan bantuan.
Sementara itu di Ansi, Jenderal Yang Mancun yang hampir putus asa melihat sekelompok anak-anak bermain dengan gundukan tanah. Dari situlah ia mendapatkan inspirasi untuk menghancurkan gundukan tanah yang sedang dibangun oleh pasukan Tang. Ia segera meminta bantuan para penambang untuk menggali terowongan di bawah gundukan tersebut. Rencananya saat pasukan Tang mulai menyerang, tiang-tiang penyangga terowongan akan dibakar agar gundukan tanah di atasnya amblas. Penggalian berlangsung selama beberapa hari, namun tepat saat terowongan selesai dibangun, hujan lebat tiba-tiba mengguyur benteng Ansi. Air membanjiri seluruh terowongan, membuat tiang-tiang penyangga basah dan sulit dibakar. Satu-satunya cara untuk meruntuhkan gundukan tanah adalah dengan menebang langsung tiang-tiang tersebut. Para penambang dengan sukarela menawarkan diri untuk menjalankan tugas itu meskipun mereka menyadari bahwa nyawa mereka menjadi taruhannya. Sesaat sebelum pasukan Tang melancarkan serangan, terowongan berhasil diruntuhkan, gundukan tanah amblas menyebabkan ribuan pasukan Tang berhamburan menyelamatkan diri dalam kekacauan. Saat itulah Jenderal Yang Mancun dan pasukannya memanfaatkan momen tersebut untuk merebut gundukan tanah. Kaisar Tang yang tidak ingin pulang dalam keadaan kalah memerintahkan pasukannya untuk terus bertempur tanpa henti hingga mereka berhasil merebut kembali gundukan tanah dan menghancurkan benteng Ansi. Pertempuran besar pun berlangsung tanpa henti selama berhari-hari. Siang dan malam, pasukan Tang yang seakan tak ada habisnya terus bergantian menyerang pertahanan Ansi. Pasukan Ansi yang telah bertahan selama ini mulai kelelahan, sementara persediaan anak panah mereka sudah habis. Satu-satunya anak panah yang tersisa adalah panah pusaka peninggalan Raja Jumong yang konon hanya bisa digunakan oleh raja itu sendiri. Awalnya Jenderal Yang Mancun kesulitan menggunakan busur tersebut, namun dengan segenap tekad ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Panah pusaka itu akhirnya melesat jauh menembus udara dengan kecepatan luar biasa dan tepat mengenai mata kiri Kaisar Tang. Di saat yang bersamaan, Samul dan Jenderal Yeon tiba dengan pasukan bantuan dalam jumlah besar. Kaisar Tang yang selama ini tidak pernah mengalami kekalahan akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Dengan terpaksa ia memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur dan kembali ke kerajaan Tang. 3 tahun setelah pertempuran tersebut, Kaisar Tang dikabarkan meninggal dunia. Dalam pesan terakhirnya ia berwasiat kepada para penerusnya untuk tidak lagi berperang melawan kerajaan Goguryeo. Film pun berakhir.